di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu itu manis dan heran bagi kami. Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Engkau hadir di setiap segala masalah hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Hari ini kami datang pada hadirat-Mu Tuhan. Tempat-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami mau membawa hati kami kepadamu. Biar Engkau membasuh kami dan darah-Mu Tuhan. Sehingga kami dilayakkan untuk mendengar suara-Mu. Kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang akan kami terima nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat yang indah ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami Tuhan. Sehingga pada tahun 2015 ini, pada minggu pertama, kami boleh mendapat tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena itu kami siapkan hati kami, pikiran kami, terbuka untuk firman-Mu, dan berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Ya, belum disuruh duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru bagi saudara semua. Dan saudara-saudara yang belum ucapkan selamat tahun baru pada saudara-saudara yang lain, hari ini kesempatan silahkan. Bilang dulu selamat tahun baru. Haleluya. Haleluya ya. Silakan duduk Bapak Ibu yang sudah saling mengucapkan selamat tahun baru. Ya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, bulan ini kita akan berbicara tentang penyertaan Allah yang sempurna bagi kehidupan kita. Dan secara khusus pada minggu ini, penyertaan Allah yang sempurna itu bisa terjadi ketika kita melangkah bersama dengan Allah. Ya, kita melangkah bersama dengan Allah, artinya kita berjalan bersama dengan Allah, tetapi yang lebih tepat juga Allah berjalan bersama dengan kita. Ya, amin. Saudara, tahun 2014 yang lalu, apakah saudara merasakan Allah berjalan bersama saudara? Amin. Ya, dan kita dapat melewati segala masalah kita, segala hal yang ada di hadapan kita dapat melewatinya karena sebetulnya Allah berjalan bersama dengan kita dan kita sanggup untuk ya menerobos segala masalah itu saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, satu kali ada seorang yang sombong saudara. Ya, seorang yang sombong, kita namakan saja dia si sombong gitu ya. Si sombong ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka akhirnya berbincang-bincang sambil berjalan di padang pasir yang panas dan terik. Padang pasir yang panas dan terik, tidak ada tumbuhan di situ, tidak ada pohon di situ, tidak ada air di situ, dan mereka berjalan. Dan tentunya karena mereka berjalan di padang pasir itu, mereka meninggalkan jejak, saudara. Ya, mereka meninggalkan jejak. Dan ketika sampai akhirnya mereka berputar lagi, ketemu lagi jejaknya itu sudah, ya jejak mereka itu. Tetapi si sombong ini nggak sadar bahwa itu jejaknya dia bersama dengan jejaknya Yesus, saudara. Lalu dia lihat, itu ada dua pasang jejak kaki itu di pasir. Oh ya, memang ada dua pasang dan sekali lagi tadi si sombong belum tahu sudah. Lalu si sombong ini, orang sombong ini bertanya pada Tuhan Yesus, ya, itu ada dua pasang jejak kaki itu, jejak kakinya siapa? Gitu kan? Lalu Tuhan Yesus tuh bilang begini, jawab, oh itu yang satu jejak kaki saya, yang satu lagi jejak kaki seorang yang amat sombong. Lalu mereka ikuti jejak pasir itu, dia ikuti mau kemana ya ini jejak pasir? Jejak di pasir itu, lalu tiba-tiba mereka melihat, jejak pasirnya itu tinggal satu pasang aja. Nggak ada lagi dua, cuman satu pasang. Lalu saudara-saudara si sombong ini bilang, loh kok tinggal satu? Namanya aja si sombong saudara. Lalu dia bilang, ini pasti jejak orang yang sombong itu. Karena Tuhan pasti pergi, Tuhan nggak ada, ini jejak orang itu, bukan jejak kaki Tuhan ini. Tuhan meninggalkan
Ya, Tuhan meninggalkan, Tuhan nggak bersama-sama dengan dia lagi. Ya udah, akhirnya jalan terus. Tiba-tiba ketemu lagi sudah. Ada 2 jejak lagi, ya. Dan ketika ketemu 2 jejak lagi, orang sombong ini bilang, ada 2 lagi itu. Wah, Tuhan udah ingat lagi nih sama orang ini. Lalu ya mendampingi lagi, ya. Nah, tapi terus ya Tuhan tersenyum aja saudara, ya. Lalu orang sombong ini bertanya, sebetulnya saya penasaran, ini satu kaki Tuhan, satu kaki orang sombong itu kakinya siapa orang sombong ini? Yesus dengan tersenyum bilang, ya itu kan sebetulnya kakimu itu, jejak kakimu itu, ya kan? Ya, tapi kok Tuhan tinggalkan saya waktu tinggal 1 jejak itu Tuhan tinggalkan saya. Tuhan bilang, jangan salah. Sebetulnya itu jejak kaki saya yang satu itu. Jejak kaki yang satu lagi itu tidak ada karena sebetulnya saya itu sedang menggendong kamu. Kita berjalan di padang pasir, kamu kehausan, kamu sudah lelah, kamu tidak sanggup berjalan lagi sendiri. Kamu mau jatuh, lalu saya yang menggendong kamu. Ketika kamu sudah kuat, kamu saya taruh lagi dan kita berjalan bersama lagi. Ternyata saudara-saudara, itu jejak kaki Tuhan Yesus, saudara. Dan orang yang sombong ini diam saja, saudara. Akhirnya dia sadar, saudara. Dan setelah sadar, dia mengakui, saudara, bahwa ternyata seperti lagu pujian, ku tak dapat jalan sendiri, saudara. Ya, hanya Tuhan yang ada di samping dan Tuhanlah yang dapat menggendong kita ketika kita itu mulai lelah, ketika kita itu mulai jatuh. Dan saya kira sudah alangkah indahnya ya kisah ini dan alangkah bahagianya kita jika kita mengalami hal ini, saudara. Kenapa? Ketika kita jatuh, ketika kita tidak kuat, ketika kita mulai lelah, ketika kita mulai capek berjalan di dalam dunia ini, Tuhan menggendong kita. Amin. Ya. Tuhanlah yang menggendong kita, saudara. Karena itu jangan sombong, bilang, Tuhan meninggalkan kita. Sekali-sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ya, Tuhan selalu berjalan di samping kita. Bahkan Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita tidak kuat berjalan, ketika kita mau jatuh, ketika kita mau tersandung, Tuhanlah yang memegang tangan kita. Tuhanlah yang menggendong kita. Sama seperti dalam Yesaya 46 ayatnya yang 4. Dibilang Yesaya 46 ayatnya yang keempat bilang, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi sampai masa tuamu. Artinya apa itu, sudah? Seumur hidup. Amin. Seumur hidup Tuhan itu berjalan di samping kita, sudah. Karena itu perlu takut enggak? Enggak perlu takut, sudah. Kenapa? Karena ada Yesus yang berjalan di samping kita. Ya mungkin kita kadang-kadang kita merasa, aduh kenapa beban ini berat sekali ya. Tahun lalu kenapa kok berat sekali beban saya ini. Rasanya udah enggak kuat. Tapi jangan khawatir, saudara. Karena sebetulnya ada Allah yang siap menggendong kita ketika kita ini mulai lelah. Yang siap untuk menopang kita ketika kita ini mulai lelah. Karena itu perlu khawatir enggak, sudah? Enggak perlu khawatir ya. Karena Allah lah yang berjalan di samping kita. Nah, saudara-saudara, kita perlu melangkah bersama dengan Tuhan. Apa artinya sebetulnya melangkah bersama dengan Tuhan itu? Yang pertama, saudara, ya, melangkah bersama dengan Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam semua perjalanan hidup kita. Nah, kita ini selalu menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan atau kita mau kita sendiri, saudara. Ya, kadang-kadang kalau kita ini jadi orang sombong, kita bilang, saya nggak perlu Tuhan. Ya, saya yang menentukan hidup saya sendiri. Saya mau ambil mungkin mau kuliah apa, mau pekerjaan apa, ini kan urusan saya, bukan urusan Tuhan. Ya. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, itu berarti juga kita menyerahkan seluruh
perjalanan hidup kita, karier kita, usaha kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, itulah artinya melangkah bersama dengan Allah. Melangkah bersama dengan Allah berarti juga menyerahkan diri sepenuhnya, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan. Itu artinya melangkah bersama dengan Allah. Karena apa saudara? Patokan kita, pedoman kita, atau peta, kalau kita ini berjalan di satu negeri yang asing atau kota yang baru, tentu kita memerlukan peta saudara. Ya, memerlukan peta. Firman Tuhan itulah peta bagi kita saudara. Supaya apa? Kita ini tidak tersesat. Kita ini berjalan sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Ya, firman Tuhan itu sebagai peta itu sebetulnya menunjukkan jalan kemana saudara. Tentunya perjalanan menuju ke rumah Bapa, menuju ke sorga yang kekal, ke tempat yang indah. Nah kalau kita nggak pernah baca petanya kita bisa tersesat saudara. Ya, apalagi kalau kita itu baca petanya cuma setengah-setengah. Berarti kita menyerahkan hidup kita ini, diri kita ini juga setengah-setengah kepada Tuhan. Ya, kita ini gampang tersesat saudara. Ya. Tetapi ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tidak tersesat. Dan itulah yang dikatakan melangkah bersama Allah. Ya. Nah melangkah bersama Allah juga berarti bersedia mengikuti kemana Tuhan pergi saudara. Itu. Ya, kadang-kadang kan ya Tuhan suruh kita begini, kita nggak mau saudara. Tuhan bilang ayo ikut firman Tuhan, kita nggak mau saudara. Ya, Tuhan menentukan jalan bagi kita, mungkin itu melalui orang lain saudara, ya, melalui hamba Tuhan, melalui orang tua kita, mengarahkan kita untuk usaha dan karier, kita nggak mau saudara. Tuhan bisa nggak bicara kepada kita melalui hamba Tuhan? Bisa ya. Melalui orang tua kita bisa juga saudara. Melalui orang lain bisa juga saudara. Ya, Allah berbicara kepada kita. Nah kita ini bersedia nggak mengikuti kemana Tuhan pergi? Ya jalannya Tuhan itu udah pasti saudara ya. Kalau anak sekolah minggu itu punya lagu favorit begini saudara. Di dalam dunia terus ada dua jalan, lebar dan sempit. Ya gitu kan maksudnya ya. Jadi jalannya Tuhan itu dibilang yang mana? Bukan yang lebar ya, justru yang sempit. Saya berpikir juga kok aneh ya, jalannya Tuhan itu kan mestinya yang lebar ya, yang enak gitu ya. Tetapi ternyata saudara, sesuai lagu sekolah minggu itu bilang jalan yang sempit itu. Ya, kenapa sudah jalan yang sempit? Ya supaya kita itu fokus. Kalau jalannya lebar, ya bisa ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Karena terlalu lebarnya jalan itu saudara. Ya. Nah karena itu saudara melangkah bersama Allah berarti bersedia mengikuti kemana Tuhan pergi. Ya lewat jalan yang sempit itu saudara. Jalannya Tuhan itu udah pasti. Kemana dia pergi udah pasti saudara. Ke rumah Bapa yang kekal saudara. Ke dalam sorga yang kekal. Itu kemana Tuhan pergi. Dan kalau kita melangkah bersama Allah, kita pasti juga pergi ke tempat di mana Tuhan pergi itu, saudara. Gitu kan? Ya. Tapi ya sayangnya tadi sudah ada banyak orang yang inginnya masuk jalan yang lebar. Kenapa? Karena kalau yang sempit itu kan lambat jalannya. Ya. Tapi yang lebar itu mungkin bisa ngebut. Ya, tapi akhirnya ujungnya, kalau lagunya tadi bilang di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar dan sempit. Tapi yang lebar terus apa sudah? Jiwamu mati katanya. Gitu ya. Saking enaknya ngebut lalu tabrakan saudara. Ya. Nah jadi saudara-saudara melangkah bersama Allah itu berarti bersedia mengikuti kemana Tuhan pergi. Ya. Dan jalan Tuhan itu udah pasti. Kemudian melangkah bersama Allah itu berarti juga meninggalkan keinginan untuk pergi sesuka hati kita saudara. Ya kita ini kadang-kadang suka-suka. Kalau lagunya Pak Eras kan dibilang apa? Suka-sukamu Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita suka-sukaku Tuhan, suka-suka kita dong. Kita mau apa? Iya kan?
Nah, tapi saudara-saudara, melangkah bersama Allah berarti kita mau meninggalkan keinginan kita, meninggalkan ambisi pribadi kita, meninggalkan ya apa ini keinginan hati kita yang mungkin tidak sesuai dengan jalan Allah itu. Itulah artinya melangkah bersama dengan Allah, saudara. Ya, jadi melangkah bersama Allah itu nggak bisa kita sepotong-sepotong, saudara. Ya, kenapa? Karena nanti kalau sepotong-sepotong, nanti melangkah bersama dengan Allah. Kalau kita suka-suka, kita keluar dari jalannya Allah. Begitu keluar dari jalannya Allah, di luar jalannya Allah banyak jebakan iblis, saudara. Dan kita akan terjebak di dalam jalannya iblis itu, saudara. Karena itu sudah mari kita memahami ya, harus memahami betul bahwa melangkah bersama dengan Allah berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang menentukan arah hidup kita, Tuhan yang menuntun hidup kita. Itu melangkah bersama dengan Allah. Dan tentunya saudara-saudara, ada orang yang berpikir, ngapain melangkah bersama dengan Allah? Wong aku bisa sendiri kok, gitu kan? Ya itu kadang-kadang ajaran-ajaran yang kelihatannya Kristen, ya rohani, ternyata ada unsur New Age movement ya. Nah ini kita mesti hati-hati, saudara. Dia bilang nggak usah, ya Tuhan melindungi, tapi kamu bisa menentukan dirimu sendiri. Itu ajaran New Age movement, saudara. Ya, dan kita tidak ikuti ini karena apa? Karena kita tahu ya hidup kita ini ditetapkan oleh Tuhan. Kemana kita pergi, ya kita ini melangkah bersama dengan Tuhan, saudara. Dan tentunya saudara, ketika kita melangkah dengan Tuhan, kita mendapatkan akibat. Ya. Apa akibatnya? Kalau kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah tentunya ada banyak, saudara, dampaknya atau akibatnya ketika kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan itulah yang akan berperang bagi kita, saudara. Wow, ini dia. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita berperang enggak ini sebetulnya? Ya, kita berperang ya. Kita berperang di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Kita ini berperang, saudara. Siapa musuh kita? Ya, iblis. Bisa pakai orang-orang, mungkin atasan kita, teman kita untuk berperang, menyerang kita, saudara. Ya. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang berperang bagi kita. Coba kita lihat ya, Ulangan 1 ayat yang ke-30. Di situ dibilang apa, saudara? Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Wow, luar biasa, saudara. Ya, Allah lah yang akan berperang bagi kita ketika kita diserang, ketika kita mengalami penyerangan oleh musuh-musuh kita, orang yang gak suka sama kita, orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Kalau kita berjalan bersama Allah, maka Allah lah yang akan berperang. Kita khawatir enggak, saudara? Ya mungkin secara daging kita khawatir, tetapi kalau kita mengingat kembali dan kita memahami bahwa kita ini sedang berjalan bersama Allah, enggak perlu khawatir, saudara. Allah lah yang berperang, kita enggak usah berperang. Kita nggak usah ngelawan, saudara. Kita ini tidak usah lalu kalau orang bilang gigi ganti gigi, wah gitu kan, mata ganti mata, nggak usah, saudara. Ya kan? Kita doa ya sama Tuhan, dan Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Coba kita lihat lagi Mazmur 81 ayat 13 dan 14. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Wow, ini enak betul, sudah kalau kita ini Allah bertindak seperti itu, buat kita enak betul sudah hidup kita ini. Cuman masalahnya apa? Tadi kadang-kadang kita ini nggak berjalan bersama Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan bisa bantu kita, saudara? Gitu kan? Meskipun ya secara kuasanya
Tuhan itu pasti akan menolong kita, ya. Tetapi masalahnya tadi, kita ini berjalan bersama dengan Tuhan enggak? Jadi sudah jangan khawatir ya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sudah pasti Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Dialah yang akan menghadapi musuh-musuh kita. Kita ini enggak usah bertindak sembrono, saudara. Ya apalagi kalau kayak orang dunia, gitu kan. Mata ganti mata, gitu kan. Ya enggak usah, saudara. Ya Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Yang kedua, saudara, akibatnya kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu akan membuat jalan bagi kita. Wah, ini juga enak, saudara. Coba Yesaya 45 ayatnya yang kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berjalan di depan kita, dia akan meratakan lobang-lobang yang bisa membuat kita jatuh, dia meratakan gunung-gunung sehingga jalan kita ini enak, saudara. Ya. Perjalanan karir kita enak, perjalanan rumah tangga kita enak, saudara, menyenangkan. Bahkan apa, saudara? Dia akan memecahkan pintu-pintu tembaga. Artinya apa? Membuka pintu-pintu. Mungkin tahun-tahun lalu kita ini menghadapi pintu-pintu yang apa, saudara? Yang tidak terbuka. Kita mau coba buka pintu-pintu ini, nggak bisa, saudara. Usaha macet, ya, dagangan nggak laku dan sebagainya, itu yang membuat seolah-olah ini tertutup pintu kita ini. Cari kerjaan nggak dapat, gitu kan? Ya, mungkin juga cari jodoh nggak dapat, udah diobral sana sini nggak dapat juga. Barangkali begitu, ya. Ini pintu-pintu yang udah tertutup, tetapi ya firman Tuhan ini kan ya dan amin, bukan? Ya, dia bilang kalau Tuhan berjalan di depan kita, dia akan membuka pintu-pintu, gitu kan? Ya masalahnya tadi, kita ini kalau nggak berjalan sama Tuhan, ya kan? Tuhan udah buka pintu, tapi kita di jalan yang lain. Bagaimana kita dapat menikmati pintu-pintu yang terbuka itu, saudara? Dan bahkan dikatakan mematahkan palang-palang besi. Saudara pernah lihat palang besi enggak? Saudara bisa patahkan enggak palang besi itu? Ya, apalagi udah pintu ditutup, dipalang lagi sama besi. Itu kan kayak pintu besi aja, saudara. Ya, nggak bisa, nggak mungkin kita dobrak, nggak mungkin kita buka, saudara, dengan kekuatan kita. Tetapi kalau Allah berjalan di depan kita, itu yang begitu kuatnya palang itu, Tuhan akan mendobraknya, saudara, mematahkan palang-palang besi itu dan memberikan jalan bagi kita. Ya, jadi luar biasa, saudara, kalau kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, akibat berjalan bersama Tuhan adalah kita berjalan semakin kuat, ya, bukan semakin lemah, tapi setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, kita akan semakin kuat. Mazmur 84 ayat 7, Mazmur 8 ayat Mazmur 84 ayat ke-8, ya. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, ya. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Allah, apalagi ini kan mau menghadap Allah di Sion, ya, pasti berjalannya dengan Allah, maka kita itu makin lama makin kuat, saudara. Iman kita makin kuat, roh kita makin kuat, bahkan apa, saudara, fisik kita juga makin kuat, kita makin sehat, begitu kan? Kalau kita berjalan bersama dengan Allah. Ya. Jadi ada hubungannya begini, saudara, ya. Kalau kita pernah tahu, hati yang gembira itu apa? Obat katanya kan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ya kan? Nah, berjalan bersama dengan Allah pasti menyenangkan, membuat kita gembira, saudara. Dan ketika kita gembira, hal yang menyenangkan itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat juga, saudara. Fisik kita menjadi kuat, ya. Iman kita menjadi kuat, roh kita menjadi kuat, ya. Tapi kalau sebentar-bentar jalan bersama, nanti udah capek, berhenti dulu, gitu kan? Apa namanya? Enggak lagi jalan bersama dan Allah. Ya kapan kita kuatnya, saudara, gitu kan? Tetapi kalau kita continue berjalan terus bersama dengan Allah, maka kita akan semakin kuat, ya.
Kemudian saudara-saudara, akibat berjalan bersama Tuhan, itu juga kita akan mengalami damai sejahtera, saudara. Ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, ini kan berbicara tentang gembala dan domba-dombanya, saudara. Ya. Jadi kalau gembalanya pergi ke satu tempat, ini domba-dombanya ikut enggak? Ikut, saudara. Ya. Bahkan Yesus dikatakan sebagai gembala yang baik, dia pergi mencarikan apa, saudara? Air yang tenang, mencarikan rumput yang hijau, ya. Dan kalau kita ini berjalan bersama Allah, mengikuti gembala kita yang baik itu, maka Mazmur 23 ini berlaku dalam hidup kita, saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saudara-saudara, Mazmur 23 ini itu berlaku untuk apa? Domba-domba yang mengikuti Kristus. Yang mengikuti gembala itu, yang berjalan di belakang gembala itu. Yang mengikuti kemana gembala itu pergi, dia mengikuti, maka Mazmur ini akan berlaku bagi dia, saudara. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kan kita bilang, ya itu berlaku Mazmur 23 tuh, saya pengen seperti yang terdapat dalam Mazmur 23. Tapi dia tidak mau melangkah bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia dapat mengalaminya, saudara? Ya. Jadi penting bagi kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara, yang dikatakan dalam Mazmur 23 itu, itulah damai sejahtera. Ya. Adanya shalom, adanya kecukupan. Nah itu damai sejahtera. Ya. Kemudian akibat lain berjalan bersama dengan Tuhan adalah kita ini akan bertambah semangat, ya, dan menyenangkan, berkobar-kobar hati kita. Coba Lukas 24 ayat 32, ini kisah tentang dua orang murid Tuhan yang sedang berjalan ke Emmaus, ya. Lalu Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa yang bicara dengan mereka itu Tuhan. Makanya mereka bilang begini kan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi berkobar-kobar, timbul semangat, timbul antusias kalau kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan itu, kita dapat banyak sekali keuntungan. Kita banyak dapat berkat, saudara. Kita mempunyai keyakinan, ya, bahwa kita itu tidak akan mengalami masa susah. Kita akan mengalami kelimpahan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berperang ganti kita. Dia memberkati kita. Sudah pernah lihat ini enggak? Mobil kalau ada demo gitu ya. Ada mobil polisi itu yang kayak depannya itu kayak apa, besi ya, ada besinya kan, ya, untuk memecah massa itu, ya. Ataukah inilah mobil militer itu tank baja itu berperang. Mana duluan yang jalan kalau di dalam medan perang? Tanknya atau prajuritnya? Pasti tanknya, saudara. Tanknya itu jalan di depan, prajuritnya itu tinggal ngikutin di tank, saudara, di belakang tank. Gitu kan? Jadi ketika ada musuh di sana, ini tank yang hadepin duluan, bukan prajuritnya, saudara. Nanti kalau udah musuhnya hancur lebur di sana, ini prajuritnya baru masuk dan ya sita semua senjata, mungkin menahan musuhnya itu, ya kan? Nah kalau udah gini kan enak, saudara. Ya sama seperti begitu, saudara. Bukannya Tuhan kita anggap tank ya, tetapi di
gambarkan seperti itu. Tuhanlah yang berperang ganti kita, saudara. Dan kita ini tinggal ikut di belakangnya. Kalau udah begini, wah itu hidup yang enak, saudara. Hidup yang menyenangkan, ya. Karena itu sudah berjalanlah bersama Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Nah ini kan bagaimana caranya. Setiap hari saudara baca firman Tuhan. Ya, melangkah bersama dengan Tuhan dimulai dengan membaca firman Tuhan. Membaca 4M kita, saudara. Ya, kalau ini di buletin kita di Warta Gereja ini ada format baru, saudara, ya. Dari 4M kita. 4M kita ini agak berubah formatnya, tetapi itu tetap 4M, saudara. Saudara baca setiap hari satu artikel, di situ baca lalu merenungkan, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Itu berarti saudara sudah melangkah bersama dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, ya. Ikuti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan dituruti, itulah melangkah bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Sudah mau mengalami keberkatan, sudah? Amin. Mau mengalami musuh-musuh kita itu tidak dapat menyerang kita, mau, sudah? Ya. Kita mengalami kemenangan, ya semua orang pasti mau. Tapi tadi melangkahlah bersama dengan Tuhan. Ya, jadi dalam tahun 2015 ini yang kita tidak tahu, saudara. Ya, kita tidak tahu. Ini premium nanti dihapuskan atau macam-macam hal yang terjadi di depan kita ini, ekonomi kita nggak tahu seperti apa. Dolar akan naik terus atau akan turun atau tetap begitu aja, kita nggak tahu juga, ya. Tetapi yang pasti kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tetap memelihara hidup kita. Amin. Tuhan akan tetap menolong kita. Tuhan akan memegang tangan kita. Tuhan akan tetap menopang kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Anggaplah begini, tadi ya, ini di jalan yang sempit itu. Tuhan berjalan di depan kita dan kita di belakang. Ya. Lalu kita ini mau suka-suka sendiri, kita saya nggak mau jalan di jalan sempit, saya keluar dari jalan yang sempit itu. Lalu tangan Tuhan itu, andai kata ini ibarat begitu ya, cuman bisa menjangkaunya segini, tapi Anda suka-suka Anda di sana. Gimana Tuhan mau jangkau saudara kalau saudara jatuh, gitu kan? Tetapi kalau saudara ada di dalam jalan Tuhan, gampang aja Tuhan. Kalau lihat ini mau jatuh ya Tuhan angkat aja. Karena apa? Kita ada di dalam jalan Tuhan, ya. Nah, jadi saudara-saudara, setialah pada Tuhan dalam tahun 2015 ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri saudara-saudara, dan ada satu lagu doa kita yang mengatakan bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Dan biarlah kita mau nyanyikan ini sebagai lagu doa kita, saudara. Kita minta Tuhan berjalanlah bersama dengan aku. Tetapi bukan hanya kita minta Tuhan berjalan dengan aku, kita pun harus punya komitmen, saudara. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi harus dari dua belah pihak. Tuhan mau berjalan dengan kita juga punya komitmen mau berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Bila engkau tak bersama nyatakan